Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah masjid Nurullah yang berbahagia, para muhibbin sekalian, Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita melewati saluran ilmu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani syai'ul lakul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina Paqalal musannif rahimahullah au muallif hajal kitab tasiru muwafaqatin fi jami'i ta'ati wa fi tarki jami'il ma'asi pahina izin yuqalu laha ya ayyuhan nafsul mutma'inah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketahuilah, kata beliau, bila engkau bisa menserasikan dirimu dengan makna ketaatan dalam hidup dan meninggalkan kemaksiatan, maka ketika itu engkau layaklah dipanggil termasuk daripada ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai sekalian orang-orang yang memiliki nafsul mutmainah, diri yang tenang. Irji'i, kembalilah kalian ila rabbiki, kepada Tuhan kalian, radiyatan mardiyah, dalam keadaan reda, mardiyatan, dan diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengisahkan tentang an-nafs. Kemarin sudah kita bahas siapa diri kita. Ternyata diri manusia itu namanya adalah, aslinya adalah ruh ya, ruh. Wahanatur ruh fil asam, ketika ruh dimasukkan kepada diri, kepada manusia pada alam jabang bayi, maka di situ timbullah pengertian dengan nafsan. Lalu namanya dinamai dengan nafsan. Ya Pak Sep? Sebenarnya dia adalah ruh, tapi karena ketika dia hidup di dunia, maka namanya menjadi nafsan, yang oleh istilah Syekh Abdul Qadir Jalani disebut dengan ruhul jasmani atau ruh jasmani. Nah, maka ketika dalam perjalanan hidupnya, disebutlah dia dengan nafsan. Jadi diri kita itu nafsan. Bila dicabut orang, ruh, cabut Tuhan, meninggallah orang. Yang dicabut itu siapa? Ruh. Tidak perlu nafsan dicabut. Ruh namanya, sebutannya namanya adalah ruh. Kurangannya itu juga dicabut ruh. Nah, nanti kita kisahkan nanti di alam selanjutnya. Ini kisah masalah ruh nih lah, sedikit lah, ringkasannya aja dulu supaya jangan bias pembahasan ini. Nanti setelah orang meninggal itu, ruh itu langsung dibawa ke langit. Orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia, di dalam hadis Nabi disebut di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan kitab Tambihul Ghafilin. Saya menambahkan kitab selain daripada kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, dua kitab yang lain menunjuk. Di situ ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, bila orang yang beriman, yang hina izin, yang tadi itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, tasiru muwafaqatin pitoati watarkul ma'asi, bila dia sudah bisa serasi dengan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka ketika dia dicabut itu, para malaikat waktu mencabut itu mengucap kalimat yang ini, wahai ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai diri yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Maka ruh ini dibawa ke langit, dilaporkan ke langit, kemudian dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Kemudian malaikat menanyakan kepadanya tentang Tuhan.
saat meninggal. Jadi pada saat orang rabah tuh, misalnya Ratan main basket, ya kan? Atau Ratan munjun dan lain-lain, blok meninggal langsung. Saat itu rohnya dibawa ke langit, Nah, ini bagi orang yang beriman, nah, yang taat. Bagi orang yang tidak taat kepada Allah, di dalam hadis disebut ruhnya itu bau busuk. Bahasa Banjar, malaikat itu batu tunjulan membawa. Bahkan disebut di dalam Al-Quran, orang-orang jolim, khusus untuk orang jolim, malaikat bakarasan mencabut nyawa seseorang. Sehingga makanya ada orang meninggal itu kesakitan, ya lah. Mana bisa lagi akan menyebut kalimat la ilaha illallah karenanya jolim. Nah, nanti kita pahami jolim dalam pandangan tasawuf itu apa, yang mengakibatkan sakit mati itu bagaimana keadaannya. Jadi supaya jangan sakit dipukul malaikat di akhirat, nanti ada ilmunya. Kenapa jadi ada ilmunya? Ya itu tadi itu karena dia berkaitan dengan roh. Yalah. Nah. Bengkel, online bengkel beda kan melepas melepas mesin. Hah? Nah, beda. Kalau kita tahu ilmunya, melepas mesin itu gampang, ya lah. Tapi kalau kita tidak mengerti cara melepasnya, bakarasan itu sakit, ya kan? Nah, itulah Nabi mengatakan, kata Nabi, orang yang meninggal dunia itu nanti dia akan dicabut lebih daripada sakitnya 300 kali bacokan pedang. Sehingga Nabi itu berdoa, Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ada kan banyak doa-doa sering dibaca orang, doa selamat. Allahumma hawin, karena orang jamaah, alaina, ya kan? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kalau sendiri kita baca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku ketika aku dicabut di sakaratul maut. Nah, karena itu ada rahasianya mempelajari bagaimana supaya nanti ruh kita sudah sedia. Jadi orang mencabut kada bakarasan lagi, ya kah? Nah, itu melewati pengetahuan di dalam itu. Nah, supaya jangan bakarasan. Nah, salah satu supaya jangan bakarasan, ruh kita harus mengerti tentang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman membawai orang berjalan ridho kah? Nyaman membawai orang kada ridho kah berjalan? Nyaman mana? Sirik. Nyaman ridho. Nah, mengawini binian gitu jo kalau lah. Kawin non biniannya ridho, nyaman. Tapi biniannya kada ridho kayak Pak. Wah, ngaliban atau sungsang lah. Yasahulahu laha tauqani wa yazulu anha syarruha wa la ta'allaku bi syai'in minal makhluqati. Maka sahlah hanya dengan cara takwa kepada Allah, maka orang yang dicabut ruhnya tadi akan menjadi mudah. Pertama, dengan takwa pula kita bisa memahami diri kita sesungguhnya siapa. Nah, gitu kan? Ada roh, jasmani, menyatu namanya nafsan. Ketika dia nafsan inilah, ruh inilah, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut, nanti kita itu pembahasan kitab Sirrul Asrar. Ini Fathur Rabbani dululah. Fathur Rabbani ini bagian aplikasinya. Kalau Sirrul Asrar itu bagian isi. Kalau ini bagian lahir daripada untuk menyelimuti, untuk masuk kepada kitab Sirrul Asrar. Nah, disebut di dalam Fathur Rabbani itu adalah dengan ketakwaan. Nah, ketakwaan ini tentu dengan ilmu. Jadi tidak mungkin orang itu takwa tanpa ilmu sebenarnya. Cuma di dalam syariat Johir pada umumnya, takwa itu ialah imtisalul awamir, ya kan, wastinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nang perintah Allah itu apa? Sholat, zakat, apa lagi? Puasa, haji bila mampu. Itu aja perintah Allah. Berbuat baik kepada manusia, selesai. Iyalah. Kada maksiat, kada minum minuman keras, kada judi, kada jinah, ada apa lagi dang? Nang kada tuh. Hah? Kada jinah, apa lagi besuki? Kada meninggalkan kewajiban. Maka itu disebut dengan takwa secara johir. Nah, itu takwa. Wala yata'allaqu bi syai'in minal makhluqat.
Dan hendaklah dia, nah ini yang paling pokok semalam dalam kitab Fathul Ghaib, di sini juga disebut wala ta'allaku bi syai'in minal makhluqat. Hendaklah dia tidak terikat dengan manusia, dengan makhluk. Bagaimana berusaha hidup ini tidak terikat dengan manusia? Contoh, hati, posisi hati, bukan perbuatannya lain, tapi hatinya tidak terikat dengan manusia. Contoh, kebetulan bisi tetangga sugih, wah nyaman aja pas unda bina, bila aku sedang kesusahan nanti dia bisa menolongku. Pikiran kita seperti itu berarti kita sudah terikat dengan makhluk. Kita yang mengikatkan dengan makhluk itu berarti seharusnya kan berkata apa? Seharusnya apa? Dimanapun aku berada, Allah yang akan menolongku. Nah itu orang bertakwa itu seperti itu. Tapi kalau kita tidak, ya kurang takwanya lah, nggak usah disebut apalah ya kan, cuma yang tidak bagus gitu kan, pasti wah kita selalu menghitung-hitung manfaat-manfaat di dunia. Wah, berteman dengan Pak Sugi ini kan kaya, punya bos apa misalnya? Bos apa Pak Sugi? Batubara. Bos batubara nih enak aja, bisa memberi pekerjaan kepada berarti hati kita terikat dengan makhluk. Orang yang sebenarnya takwa menurut Syekh Abdul Qadir Jalani tidak ada di hatinya keterikatan dengan makhluk apapun juga. Bahkan ketika dia tinggal di rumahnya, rumah itu jelas-jelas miliknya, dia pun di hatinya merasa tidak aman. Dia hanya merasa aman kalau di dalam hatinya ada perasaan Allah yang memberikan tempat tinggalnya. Nah, bagaimana tuh? Ya kan? Artinya ini cara pandangnya. Punya istri cantik, ya kan? Wah enak bikin kopi, istri bikinkan makanan, istri sebagainya kan? Oh enak sudah enak. Bagi orang yang bertakwa, istrinya itu yang bisa melayani seperti itu tidak lain adalah wakil Allah yang melayani terhadap dirinya subhanallah. Karena diperintahkan Allah lah, maka istri kita bisa seperti itu. Asik lah. Sehingga yang terjadi apa? Dengan istri kita sayang, yalah. Dengan Allah kita ingat. Sadarlah kita terikat hati kita kepada Allah, bukan kepada si manusianya. Andaikan dia mati tiba-tiba, sedih juga bang, sedih kita, ya kelak. Tapi ada kesadaran, oh dibalik dari semua ini ada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, yang memberikan istri kita itu kepada kita. Kita punya anak, demikiannya punya anak. Anaknya apa? Oh anak ini Tuhan memberikan kepadaku supaya aku dapat hidup bersama seorang anak atau dua orang anak atau tiga orang anak, supaya aku bisa melihat mereka lah yang melayaniku, mereka lah yang membuat penghiasan di dalam hidupku. Iyalah, pada dasarnya johirnya itu, tapi dibalik daripada itu batinnya kita melihat inilah Allah Subhanahu Wa Taala baiknya kepadaku sehingga memberikan permata kepadaku. Itu yang disebut dengan ta'alluqnya ilallah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu hati, itu kan pekerjaan hati tuh. Pekerjaan badan lah itu lain, pekerjaan hati, gampang kan? Tapi justru itulah yang membedakan orang ahli ma'rifah dengan orang biasa. Yang membedakan orang itu aja. Apa hebatnya mereka nih? Hebatnya orang seperti ini tidak akan pernah menghasad orang, iri dengki tidak pernah dengan orang, mengaku pintar dengan orang tidak mau, mengaku hebat dengan orang tidak mau. Karena dia sadar ada eksistensi keberadaan Allah di seluruh kehidupannya dalam hari-harinya. Nah, kita buktikan nanti dengan bagaimana Nabiullah Ibrahim. Nah, bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu hebat. Mengapa? Kalau pertanyaannya begini, apa sih kelebihan Nabi Ibrahim sehingga diangkat jadi Nabi kan? Gitu yalah. Apa sih Nabi Muhammad tuh kelebihannya jadi diangkat Nabi? Hatinya yang membedakan kita dengan mereka. Ya lah? Anda dengan Nabi itu apa bedanya? Hatinya yang beda. Hatinya luar biasa, intan permata. Itulah yang dikaji di dalam dunia tasawuf, dalam dunia kerohanian, dalam agama kita. Dan ini adalah inti agama.
Ini inti agama, tapi orang tidak mengerti. Kenapa dikatakan inti agama? Coba, imanum billah wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi, semuanya menjurus kepada satu vertikal, yaklah kepada Allah. Yalah, kita percaya malaikat itu ada karena apa? Karena percaya Allah. Coba kalau kita tidak percaya Allah, buat apa kita percaya malaikat? Dan seterusnya. Qadar, percaya tentang takdir. Kenapa kita percaya tentang takdir? Karena kita percaya dengan Allah. Vertikal satu aja. Inti daripada agama itu adalah Allah. Ya kah? Inti daripada agama itu Allah. Makanya kemarin hati-hati kata kita. Kok habis belajar agama jadi kasar, kenapa nih? Ya kah? Suka apa Pak menjelek-jelekan orang, suka mentahjir orang, suka menyesatkan orang, suka mengatakan orang salah. Kayaknya hidup ini salah dan bujur aja. Ya kan? Berarti bukan agama yang dipelajarinya itu bukan. Kalau agama itu membuat damai. Karena orang bersama Allah itu damai hatinya. Subhanallah. Yashahu. Nah, nasyabuha min abiha Ibrahim alaihi salam. Maka sahlah bagaimana akan kami kisahkan, sampaikan sebuah kisah tentang ayahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu keturunan Nabi Muhammad di atas pedatuan Nabi Muhammad SAW adalah Ibrahim alaihi salam. Fa innahu kharaja an nafsihi wa baqiya bila hawa yajri wa qalbuhu sakinun ja'ahu anwa'un minal makhluqat wa a'radu ampusahum alaihim bi mu'anati wa huwa yaqulu la uridu mau'anatikum ilmuhu bihali. Kisah itu terjadi adalah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan dirinya. Dirinya di sini adalah pengertian nafsu. Tadi nafsan itu, diri itu, bila dia cenderung kepada kejahatan, keburukan, dia disebut dengan nafsu juga. Dia disebut dengan nafsu, yang oleh Al-Quran disebut dengan hawa nafsu. Ya kah? Kita umumnya menyebut hawa nafsu. Bila dia cenderung kepada cenderung kepada ruh sifatnya, maka dia disebut dengan ruhani. Disebut dengan ruhani. Pada saat orang suka kepada keburukan, dia disebut dengan nafsun. Ketika Nabi Ibrahim bisa meninggalkan nafsunya, dirinya, ajar saya Abdul Qadir Jani, meninggalkan dengan sesuatu bila hawa, tanpa lagi ada hawa nafsunya. Nah, yajri yang berjalan, fi qalbihi dalam hatinya atau dalam dirinya. Iyalah, artinya orang hawa. Wa qalbuhu sakinun, maka jadilah hatinya itu tenang. Nabi Ibrahim pun tenang. Ja'ahu anwa'un minal makhluqat. Padahal waktu itu dia akan dibakar oleh api Namrud. Hendak dibakar. Sebelum dibakar itu didiamkan oleh oleh raja dan tentara. Siapa? Ibrahim. Nego apa istilahnya nih? Nego. Pak Ibrahim sudah mengalahkah? Akui aja sudah bahwa yang kamu anggap Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Kami nih Pang tidak lain Tuhan, atau nang patung-patung itu sebenarnya Tuhan. Ya kah? Nah, Nabi Ibrahim tidak mau mengiyakan ucapan itu. Lalu datanglah anwa'um minal makhluqat, orang-orang datang ingin menolong Nabi Ibrahim. Ya entah propaganda Namrud atau tidak waktu itu, cuma begini, mengajak, membujuk. Ibrahim, tolong ikai kam. Bahasa Banjarnya apa Den? Hakun lah, untuk tolong. Melobi pesem. Hakun kah? Kam. A'radu. Kami ampusahum. Mereka datanglah beberapa orang kepada Nabi Ibrahim, membujuk Nabi Ibrahim untuk melawan raja. Sudah, kam ikuti aja aku. Insya Allah raja akan memaafkan kesalahan ikam. Itu waktu itu. Dan menolong tetapi Nabi Ibrahim berkata wahwa yaqulu, Nabi Ibrahim berkata apa? La Nabi Ibrahim, uridu mau anatikum.
saya tidak ingin pertolongan kalian sedikit pun. Bihali yaktani an suali, aku pun tidak akan meminta-minta tolong kepada kalian. Ditolongi tidak mau, aku pun tidak akan pernah minta tolong kepada kalian, minta tolong kepada manusia. Subhanallah. Nah, ini hatinya Nabi Ibrahim. Ini maksudnya saya udah kerjaan hatinya Ibrahim itu bagaimana? Lama soha taslimahu wa tawakkaluhu kila linnari, maka Ibrahim pun menyerahkan taslim. Taslim itu berserah diri artinya. Nabi Ibrahim pun berserah diri kepada Tuhannya, wa tawakkulu, dan bertawakal kepada Allah, wa tawakkuluhu, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu artinya berwakil kepada Allah. Bahasa Banjarnya kayak Pak, tidak usah menolongku, tidak usah, aku pun tidak akan minta pertolongan kepada kalian. Aku berserah diri kepada Tuhanku dan aku bertawakal kepadanya. Ayo Nabi Ibrahim. Maka ketika itu kila linar, Allah pun berfirman kepada api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, ya kah? Nah, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu bardan, dingin sejuk, wassalaman ala Ibrahim. Jadi apa amalan Nabi Ibrahim? Pasep, hati yang yakin Allah menolong. Ini kita perlukan dalam masalah mencari rezeki, mencari penghidupan. Sedihlah kita ketika melihat teman kita sudah tidak ada lagi atau pindah rumah, padahal teman kita ini yang biasa menolong kita, ya kan? Tetap janganlah engkau tertipu. Tidak ada teman Anda yang menolong, itu masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolong. Inilah bahasan kita memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau'anatullah azza wa jalla lisabiri ma'ahu fid dunya bighairi hisab. Maka orang seperti Nabi Ibrahim itulah hakikat yang sesungguhnya daripada orang yang sabar. Jadi kesimpulannya, orang yang sabar menurut Syekh Abdul Qadir Jalani adalah orang yang bisa meletakkan posisi hatinya tidak terikat dengan makhluk. Bukan berarti tidak mau minta tolong dengan makhluk, minta tolong aja, tapi di hati kecilnya tetap, di sirnya tetap apa dan? Kepada Allah. Kalau ada orang menolongnya, dia berterima kasih kepada orang yang menolongnya tanpa menghilangkan terima kasih besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Pak Sep, seperti perkataan Nabi, man lam yaskurinas lam yaskurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya betul? Mengamalkannya dia tubuhnya berterima kasih kepada manusia, hatinya berterima kasih kepada Allah. Kebanyakan kita makhluk, hati dan tubuhnya berterima kasih saja kepada manusia, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah lah. Nah, mudah jabat perban ini ternyata kada sulit kada. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.